Sobat Koci. Apa kabar hari ini? Luar biasa tentunya ya. Oke Koci, tidak terasa ya, hari ini kita sudah masuk di day 18 coaching sehat online kita. Wah, tentunya semakin semangat ya Koci menjalankan ibadah puasanya dengan nutrisi Herbalife. Oke Koci, sebelumnya perkenalkan nama saya Coach Melan. Dengan mengganti sarapan dan makan malam saya dengan nutrisi Herbalife, puji syukur aku turun 20 kilo. Kesehatan saya membaik dan stamina luar biasa. Oke Koci, hari ini saya akan memberikan edukasi tentang otot, air, dan lemak. Nah Koci, tubuh kita terbagi dalam 3 bagian, yaitu 1 otot, 2 air, dan ketiga yaitu lemak. Sewaktu menjalankan program ini harus kita buang adalah nomor 3, yaitu lemak. Dengan hanya fokus 200% adalah pada lemak dan bukan air atau otot ya Koci. Kita harus pastikan kadar air dan otot stabil ya Koci, karena ketika kita berdiet dan memotong kalori, kita mengurangi makan, tapi kita tidak sama sekali mengurangi konsumsi protein sehat dan air. Nah, banyak yang terjadi pada orang yang berdiet, 90% di luar sana mereka mengurangi makan, tapi terjadi kekurangan air, mineral, dan zat gizi lainnya yang penting untuk kesehatan tubuh kita sewaktu kita berdiet. Akibatnya badan terasa lemas, lalu terlihat pucat dan lesu ya Koci, lalu terjadi mual, pusing, dan mudah emosi. Dan selanjutnya suka menahan lapar, lalu ingin sehat dan kurus tapi terlihat seperti orang yang sedang sakit. Apakah mereka turun berat badan Koci? Ya betul, mereka turun berat badan, tapi bukan dari lemak. Penurunannya terjadi akibat otot yang mengecil atau crash dan air yang berkurang dalam tubuh, tetapi lemak tidak berkurang. Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, yang pertama, tak terlihat perubahan lingkar tubuh yang signifikan. Walaupun turun banyak, tapi before dan after tidak berbeda ya Koci. Nah, yang kedua, ketika berhenti program, berat badan kembali naik, malahan bisa lebih banyak dari sebelumnya. Nah, mulai ada gangguan kesehatan seperti keluhan asam lambung, mudah letih, lesu, dan lelah. Nah, yang ketiga, tekanan darah rendah, dan yang keempat, badan menggigil, serta yang kelima, daya tahan tubuh rendah, mudah terkena flu, lalu nampak pucat. Berat badan kembali naik dalam waktu singkat. Bagaimana menghindari crash diet ini terjadi dan dapat turun lemak dengan baik? Nah, 100 triliun sel yang ada dalam badan kita sangat ajaib ya Koci. Sel-sel ini yang bekerja untuk membentuk jaringan tubuh, membentuk organ tubuh, serta membentuk sistem tubuh kita. Nah, yang kita harus lakukan adalah fokus mencukupi kebutuhan sel-sel tubuh kita. Nah, Koci, kita telah memberikan sel tubuh kita nutrisi yang lengkap ya Koci, air yang cukup, dan hari ini protein yang sehat yang cukup. Nah, untuk mencukupi konsumsi protein harian dan dapat menjaga massa otot kita, kira-kira seperti ini ya Koci. Setiap 1 kilo berat badan, wanita membutuhkan 1 gram sampai 1,3 gram protein. Dan untuk pria membutuhkan 1,2 gram sampai 1,5 gram protein. Terutama wanita apabila Anda berumur 27 tahun ke atas. Nah, otot Anda akan drop 500 gram sampai 1 kg setiap tahunnya. Nah, belum lagi ketika kita bersalin dan melahirkan anak, banyak otot yang hilang. Nah, itulah salah satu sebabnya wanita lebih mudah naik berat badan dibandingkan pria. Nah, untuk contoh-contoh protein sehat
yang harus diketahui yaitu sumber protein datang dari hewani seperti ikan, ayam, telur, dan daging. Nah, dari nabati seperti brokoli, kedelai, tahu, tempe, dan sayur-sayuran. Nah, mana yang lebih baik? Yang tidak mengandung lemak, tidak baik, dan kalori tidak tinggi seperti ikan, telur, brokoli, tempe, dada ayam. Protein yang sehat dan memenuhi dua syarat tersebut adalah ikan. Nah, kalau untuk daging ayam, kadang-kadang mengandung hormon yang sudah disuntik dan daging merah mengandung lemak tidak baik. Hati-hati ya Koci, jika hanya makan cukup protein tetapi mengabaikan kandungan lemak tidak baiknya pada protein tersebut. Masa otot terjaga atau bertambah, tetapi saat yang sama lemak tubuh bertambah. Tentunya tidak terjadi perubahan apa-apa ya Koci. Nah, protein yang terbaik adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau nabati dan bebas dari lemak seperti yang ada di dalam meal plan kita Koci. Untuk produk Herbalife sendiri itu ada F3 Personalized Protein Powder atau PPP. Nah, itu adalah protein yang sehat ya Koci. Nah, dalam setiap 1 sendok takarnya mengandung 5 gram protein dan kalorinya hanya 20 kalori per 1 sendok. Nah, dan di dalam nutrisi shake F1 juga mengandung protein. 1 scoop F1 shake mengandung 4 gram protein. Sarapan pagi Umi itu F1 shake 3 scoop itu sudah mengandung 12 gram protein, ditambah F3 PPP 3 scoop itu sudah mengandung 15 gram protein. Jadi total protein yang dikonsumsi Umi selama sarapan itu sudah 27 gram protein dan kalorinya 170 kalori. Untuk makan siang, Umi mengkonsumsi nasi dan dada ayam. Nah, dada ayam itu mengandung 25 gram protein. Nah, total protein yang Umi konsumsi sebanyak 25 gram selama makan siang. Dan kalori yang dimakan 500 kalori. Nah, untuk snack sore, Umi mengkonsumsi 2 lembar roti gandum whole grain yang mengandung 7,5 gram protein, ditambah 2 sendok peanut butter yang mengandung 16 gram protein. Jadi, total protein yang dikonsumsi Umi untuk snack sore sebanyak 23,5 gram protein dan kalorinya 250 kalori. Dan untuk makan malam, Umi mengkonsumsi F1 shake sebanyak 3 scoop. Nah, itu sudah mengandung 12 gram protein ditambah 2 scoop PPP dan sudah mengandung 10 gram protein. Jadi, total protein yang Umi konsumsi untuk makan malam sebanyak 22 gram. Lalu kalorinya 120 kalori. Jadi total protein yang Umi konsumsi selama 1 hari sebanyak 97,5 gram protein. Jadi sudah memenuhi kebutuhan protein harian Umi ya para Koci. Nah Koci, demikian edukasi dari saya tentang otot, air, dan lemak. Dan kiranya edukasi dari saya bermanfaat dan para Koci bisa memahami dan mengerti. Dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian edukasi dari saya. Untuk waktunya dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat ya para Koci untuk menjalankan program kita. Wassalamualaikum.